Teman-teman, saat ini saya bersama dengan tamu istimewa saya. Sudah hadir di studio Radio Andika, Dr. Nikmah Ernawati, SPOG, dokter spesialis kandungan dari RSKK atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri. Selamat pagi, Dokter Erna. Selamat pagi, Mas Adnan. Apa kabar? Kabar baik, sehat ya. Alhamdulillah, ya. Selamat datang di Radio Andika. Terima kasih. Hari ini kita membahas tentang ibu pekerja tetap menyusui. Why not? Nah, ini pertanyaan menarik ini ya. Karena berbagai kajian ilmiah dan banyak diungkap oleh dokter atau berbagai pihak ya bahwa ASI eksklusif itu penting ya bagi tumbuh kembang anak. Tapi biasanya ibu itu seorang yang bekerja, wanita karir. Ketika selepas dari cuti harus bekerja kembali, biasanya sulit untuk mewujudkan itu. Dok, bagaimana sebenarnya persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum masuk ke fase menyusui itu, Dok? Ini tantangan ya. Dan era merdeka, kita juga merdeka untuk tetap menyusui bagi ibu bekerja. Nah, setuju saya. Bagaimana persiapan untuk ibu bekerja agar nantinya bisa menyusui, terutama di 6 bulan pertama, atau istilahnya ASI eksklusif, itu butuh effort, ya, butuh persiapan. Pertama, persiapan selama kehamilan, ya, ibu hamil tidak hanya yang bekerja, semua ibu hamil memerlukan nutrisi yang cukup. Penting, itu harus diperhatikan. Yeah. Jumlah kecukupan cairan, protein, lemak, vitamin juga harus cukup. Terus kemudian jangan lupa juga mengenai persiapan payudara. Ini penting banget karena menyusui itu berupa proses. Jadi butuh anatomi atau payudara yang sehat. Sehat itu bagaimana? Sehat bentuknya, terus kemudian sehat isinya juga. Oh, dimulai dari nutrisi yang tercukupi tadi ya? Ya, itu isinya. Jadi kalau bentuk payudara, kita untuk menjaga agar keberhasilan menyusui ini baik, kita harus mempersiapkan puting dari payudara itu juga harus siap juga. Ya, kebersihan dari puting itu juga perlu diperhatikan. Kemudian area sekitar, ya, pemilihan dari BH atau bra itu juga penting, ya. Terus kemudian ibu bekerja tentunya akan meninggalkan bayinya setelah masa cuti selesai. Betul. Jadi harus disiapkan juga tools atau alat pendampingnya. Berupa apa? Pumping, ya. Pasti harus pumping, memompa. Ya. Jadi ibu bekerja harus punya pompa, ya. Yang kedua, karena produksinya pasti banyak, ibu bekerja harus berhadapan dengan orang lain, ya. Ketika bekerja mungkin diperlukan breastpad atau penahan biar ASInya tidak bocor kemana-mana. Botol, ya, penampung asip, ya, ASI perah, atau plastik, biasanya plastik steril yang biasa dijual, ya, penghangat botol, ya, atau sterilisator, cool box, ya, untuk penyimpanan ASI sementara. Terus kemudian juga perlu juga pendingin atau kulkas. Ini penting disiapkan. Selain itu, untuk mendukung semua ini perlu support system. Nah, support system artinya lingkungan ya? Ya, betul. Pendukungnya. Pendukungnya ini tentunya pertama orang terdekat, suami. Kedua keluarga, karena pasti butuh bantuan, ya, bantuan ketika ditinggalkan. Siapa nanti yang menyusui dengan ASI itu, ya, ASIP tadi. Betul. Terus kemudian juga harus rekan kerja yang suportif. Suportif, ya, penting ini ya. Tidak malah digibahin ya atau malah dinyinyirin ya. Iya, kadang-kadang kita kan memerlukan orang NTI perlu waktu untuk istirahat sebentar, untuk pumping, ya. Betul. Kalau rekan kerjanya tidak istilahnya suportif, ini sama-sama kita bekerja di sini kan gitu. Betul. Jadi tidak ada istilahnya privilege atau kekhususan gitu. Itu susah, ya. Terus kemudian lingkungan bekerja, ya.
lingkungan bekerja ini juga penting. Jadi di tempat kerja sebaiknya ya itu ada tempat laktasi, jadi ruang laktasi itu ya. Itu sangat-sangat membantu ibu bekerja untuk bisa lebih rileks, nyaman, memompa ASI sehingga produksi ASI juga tidak akan terhambat. Itu. Ya, ini menarik teman-teman karena kebanyakan wanita karir ya sudah pakai cara simpel susu formula atau sufor saja begitu ya karena saking sibuknya alasan segala macam. Tapi ada yang bilang begini dok, ada sebagian wanita atau ibu yang sulit air ASInya keluar. Ini karena apa dok? Jadi gini, sebenarnya ASI itu idealnya keluar juga saat bayi lahir. Ada kan, jadi wanita hamil itu mengatakan, tanya ke saya, dok, ASI saya kok belum keluar ya, padahal masih usia hamil sekitar 34-35 minggu. Ya, idealnya ASI itu tidak keluar saat hamil. Ya, nanti keluarnya begitu bayi lahir, ASI baru keluar. Karena ada 3 tahapan ASI itu. Ya, yang keluar pertama itu adalah kolostrum. Di 2-4 hari pertama kelahiran. Ya. Yang kedua baru transitional milk ya, itu keluar sampai 2 minggu. Ya, produksinya nggak akan banyak, tapi setelah 2 minggu sudah ada namanya mature milk. Itu memang ya produksi ASI yang sesungguhnya. Itu yang membuat kecukupan nutrisi pada bayi. Jadi kalau awal-awal keluarnya sedikit gimana? Ya memang kebutuhan bayi sebenarnya awal baru lahir itu sedikit banget gitu, ya. Iya. Jadi jangan putus asa, memang harus sabar ya. Seorang ibu itu awal mulai lahir kemudian menyusui itu kan proses yang secara psikologis mungkin agak shock juga gitu ya. Iya, betul. Iya. Terutama ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan. Betul. Iya, ibu muda yang baru melahirkan atau baru punya anak pertama ya. Iya, betul. Jadi di sini sangat diperlukan support system itu tadi. Keluarga kadang-kadang yang bikin ini nanti anaknya kurang ya, kurang gitu, nanti anaknya jadi gini kan gitu. Ya itu membuat tambah pusing ibu muda ini tertekan, stres gitu ya. Akhirnya justru nggak keluar, tambah nggak keluar lagi. Iya. Lanjut ke Rifa. Bu Sinta di Kandat Kediri, bagaimana dengan ibu menyusui yang bekerja? Kemudian ASInya hanya diperas saja. Apakah dapat mempengaruhi produktivitas ASI? Bu Husna di Blitar Kota, bagaimana caranya agar ASI tetap melimpah walaupun ditinggal kerja selama 8 jam? Sebelum kita bahas pertanyaan yang sudah masuk tadi, sebentar ada tanda dari gatekeeper Santi. Bergabung Bu Ani di Ngeronggot Nganjuk. Bu Ani. Assalamualaikum Mas Adnan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaannya Bu. Selamat pagi Dokter Irna. Saya pernah melihat ada paket. Saya pernah melihat ada paketan box ASI Bu. Dari ASI 1 kardus begitu dalam bis. Yang menerima bilang setiap 2 minggu sekali nanti akan itulah pertanyaan saya. Itu ASI itu dari ASI yang dibekukan atau frozen ASI atau bagaimana caranya supaya ASI itu tidak kedaluarsa atau jangkanya berapa lama Bu? Misalnya kalau untuk ibu-ibu yang bekerja di luar. Saya memang pernah lihat seperti itu dan rutin itu Mas Adnan. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bu Ani di Ngeronggot Nganjuk. Dok langsung ditanggapi. Ini kayak lebih teknis nanti penyimpanan ASI ya kelihatannya ya. Betul. Monggo. Ya, ini ada rule of 333 ya. Aturan 333. 3 9 ini. Ini biar mudah diingat ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Jadi kalau ASI begitu diperah langsung ditaruh di suhu ruang ya 26 derajat di udara biasa derajat, gini ya suhu kamar itu bisa tahan sampai 3 jam. Ya, kalau disimpan tanpa ditutup ya dok? Atau gimana? Ya itu ditutup, kondisi ditutup ya, kondisi gitu tertutup 3 jam. Biar tidak terkontaminasi. Terus kemudian kalau disimpan di kulkas, ya kulkas yang bawah, ya itu bisa tahan sampai 3 hari.
Oke. Oke. Kalau 3 yang terakhir, kalau disimpan di freezer, dibekukan, itu bisa tahan sampai 3 bulan. Wow, suhu berapa kalau di freezer, Dok? Di freezer ya minimal suhu -2 derajat. -2 derajat ya. 3 bulan ya? 3 bulan. Itu dengan apa ya? Wadah atau tempat penyimpanan seperti apa standarnya? Standarnya pokoknya kering, bersih, banyak dijual di toko-toko baby shop ya. Itu bisa berupa botol ya, botol asip atau plastik dalam bentuk pouch gitu. Plastik khusus untuk menyimpan ASI. Jadi dia bahannya agak tebal, terus kemudian juga sudah disesuaikan, kebocorannya juga sudah diperhitungkan, seperti itu. Ya. 3 tanpa pengawet sudah ada teorinya itu tadi ya. Iya. Kalau di suhu udara normal ruangan 3 jam, 3 kemudian jam. kalau kulkas yang bawah itu 3 3 hari, kalau yang di freezer 3 bulan ya. bulan. Nah, itu Bu Ani kira-kira rumusnya. Menarik. Tadi ada pertanyaan lewat WA yang awal masuk Bu Sinta di Kandat Kediri dan Bu Husna di Blitar Kota. Monggo ditanggapi Bu. Iya, tadi pertanyaannya Tentang bisa bagaimana? nggak pumping aja ya, Ya, untuk ibu bekerja, betul. apakah akan berpengaruh terhadap produksi ASI? Jadi idealnya ya, kalau ibu bekerja sudah nyampe di rumah, itu lebih baik menyusui secara langsung atau DBF, direct breastfeeding ya. Itu selain bayinya mendapatkan nutrisi, ada bonding atau kontak langsung dengan anaknya. Itu manfaat tambahannya. Ya, jadi apakah pumping aja boleh? Ya boleh aja. Tapi kalau kita langsung netei ya, kontak skin to skin ya, kulit bayi ke kulit payudara ibu, itu bondingnya atau ikatan antara ibu dan anak itu bertambah. Ada kontak apa ya, psikologis begitu ya. Kasih sayang ibu dan anak langsung terasa begitu ya. Betul. Tidak ada sekat gitu. Ya, terus untuk menjaga agar produksi ASI tetap bagus dengan cara pumping aja, itu minimal sehari dalam 24 jam itu pumpingnya antara 8 sampai 12 kali. 8 sampai 12 kali. Jadi tiap 2 jam harus pumping. Oh. Itu walaupun malam hari juga harus pumping. Tiap 2 jam sekali. Betul. Kalau awal-awal ibu muda yang baru punya buah hati pertama gitu, itu apakah kesulitan Bu untuk bisa melakukan proses pumping tadi? Jadi pada awal bayi baru lahir kan produksinya sedikit. Ya, kadang-kadang dipompa itu justru tidak keluar. Dipompa pakai alat. Jadi hari pertama, kedua itu caranya menstimulasi agar ASI itu keluar dan produksi lebih banyak, kita bisa pakai pijatan pakai tangan. Ya, jadi mengeluarkannya dengan jari. Ya, dengan bantuan jari ibu sendiri ya, atau dengan bantuan konselor ASI bisa. Karena dengan dipompa pakai tangan itu pertama tidak lebih nyeri ya, yang kedua karena produksinya masih sedikit, itu tidak tertahan di selang pompa. Oke. Jadi lebih optimal begitu ya, alirannya ya. Jadi walaupun keluarnya setetes 2 tetes itu masih bisa ditampung kalau mengeluarkannya dengan jari ya, dengan tangan biasa. Apalagi 2 sampai 4 hari kan kolostrum ya. Iya. Justru itu ya. Jadi cuma dibutuhkan sekitar 1 sendok makan. Ya. Kolostrum itu produksinya tidak banyak, sekitar ya 1-2 sendok makan itu sudah bagus. Dan manfaatnya tapi besar sekali gitu. Iya betul. Karena kalau awal-awal kolostrum ini sangat bermanfaat, terutama untuk antibodi ya. Jadi bayi ini masih kan baru keluar, rentan, dia belum bisa membentuk antibodi yang optimal. Dia dapatnya ya dari ibu tadi, dari ASI kolostrum tadi. Ya, tetap semangat. Telaten begitu ya bagi ibu-ibu pekerja ya. Teman-teman, kita masih membahas tentang bagaimana ibu bekerja tetap menyusui. Kita bisa
dapatkan informasi-informasi dan juga bekal menarik untuk para ibu atau calon ibu yang sekarang ini bekerja, kemudian di sisi lain juga harus berbagi peran sebagai ibu yang harus menyusui buah hatinya. Dokter Erna, kalau bagi sebagian orang untuk mengatur ini kan sulit ya. Mungkin biar semangat, sebenarnya bisa dijelaskan sebenarnya perbedaan anak yang mendapatkan ASI eksklusif dan tidak. Itu apakah ada dampak kesehatan bagi si anak sendiri, Dok? Ya, jadi nutrisi ASI ya, komposisi ASI itu kan yang paling, dalam arti yang paling cocok untuk bayi. Karena kenapa? Dia lebih banyak toleransi terhadap alergi ya. Terus kemudian dia mengandung zat-zat imun tadi. Ya. Terus kebutuhannya ini juga disesuaikan. Sebenarnya produksi ASI ibu itu sebenarnya sudah dari sananya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, jadi kalaupun ada ibu-ibu yang terpaksa tidak boleh menyusui karena ada sesuatu hal, ya, apakah itu karena penyakit ibu yang bisa menular secara langsung ke bayinya, ataukah bayinya yang menderita istilahnya sakit, harus dipisah dari ibunya, misalkan karena prematur atau terjadi kegawatan janin, kemudian dia memang adanya kelainan bawaan sehingga dia tidak bisa menyusu langsung ke ibunya, itu memang ya mungkin alternatif lainnya ya harus ditambahkan susu formula, tapi itu adalah kondisi-kondisi khusus. Tapi secara komposisi ASI itu memang di set up ya dari sananya, dari yang kuasa itu memang ya untuk bayi, terutama makanan selama 6 bulan ini kebutuhan nutrisinya cukup dengan ASI. Baik. Ada yang bilang bahwa ketika dewasa kondisi ketahanan tubuhnya berbeda ketika anak mendapatkan ASI dan tidak ketika masa kecilnya. Benar, Dok ya? Ya itu tadi bedanya. ASI itu kan mengandung zat imun dari ibu. Anak ini adalah bagian dari ibu. Bagaimanapun anak dan ibu biologis itu sangat-sangat dekat. Baik secara kromosomnya ya, secara struktur komponen tubuhnya. Kalau ada apa-apa bisa transplant, intinya seperti itu. Nah, ASI ini ya itu tadi sudah dicetak untuk membantu imunitas terhadap bayinya. Terus kemudian kedekatan ibu dan bayi ini juga terutama ya terbentuk saat menyusui ini ya. Di saat ya awal-awal ibu itu tidak bisa caranya netei, bagaimana menenangkan bayinya, dengan belajar itu semua itu belajar masalah. Itu karunia dari Tuhan kepada ibu khususnya yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Lanjut ke Ika. Bu Yuni di Jombang Kota, produksi ASI ini apa betul bisa berkurang karena sering dipompa menggunakan pompa ASI listrik? Apa betul untuk ASI booster itu bisa menambah ASI? Mbak Dinda di Papar Kediri, bekerja selama 8 jam per hari. Saat ini masih hamil 6 bulan. Apa yang harus dipersiapkan agar ASI melimpah saat melahirkan? Cuti melahirkan 8 bulan, setelah itu bagaimana agar ASI ini tetap melimpah dan bisa ditinggal bekerja? Dok, tadi ada beberapa pertanyaan, monggo ditanggapi. Ya, tadi ada yang tanya mengenai pumping dengan pumping listrik ya, apakah mengurangi produksi ASI? Sebenarnya pumping listrik yang saya tahu itu justru ada dia itu kapan dia pumpingnya pelan ya, terus kemudian kapan dia pumpingnya keras ya. Pumping listrik ini menurut saya justru memberi kelebihan. Kenapa? Tidak ada effort dari ibu harus memompa dengan tangan, tidak capek maksudnya. Ya, jadi ibu dengan pumping listrik, apalagi sekarang ada yang tanpa kabel itu. Betul, yang ada baterai atau apa yang dicas itu ya. Itu memudahkan ibu untuk bisa tetap bekerja, tetap bisa, misalkan dia WFH, dia harus tetap
memantau misalkan di depan monitor segala macam, dia tetap bisa memompa sambil dia tetap bekerja. Ya, jadi bisa tetap pumping dan pekerjaan tidak terlewatkan. Nah, mengenai produksinya apakah bisa menurun? Ya, ini tadi sesuai dengan penjelasan saya tadi bahwa biar ASI itu tetap produksi, pumpingnya harus telaten. Ya, tiap 2 jam sekali atau minimal sehari itu 8 sampai 12 kali pumping. Ya, itu harus dilakukan. Jadi malam hari pun atau sebelum berangkat kerja itu harus tetap pumping agar produksinya tetap bertahan. Gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi persiapan yang masih hamil, ya. Nanti kalau cutinya selesai, bagaimana agar tipsnya bisa pumping, bisa menetei sampai ASI eksklusif. Oke. Jadi persiapan sekarang nutrisinya selama kehamilan harus terpenuhi, baik itu protein, lemak, juga cairan, jangan lupa, karena sebagian besar komponen ASI ini adalah cairan. Nah, bagaimana cairan yang dikeluarkan ASI itu bisa banyak kalau asupan yang diminum ibu itu cairannya sedikit, itu berkorelasi, jadi berhubungan. Kalau ASINya pengen banyak, minumnya juga harus banyak. Itu pertama. Terus merawat payudara dengan benar. Ya. Kemudian pada akhir kehamilan itu bisa ditambahkan dengan mulai minum ASI booster. Tadi ada yang tanya apakah betul ASI booster itu akan bisa menambah ASI? Betul, menambah produksi ASI. Ternyata memang namanya ASI booster itu adalah zat-zat suplemen yang diberikan yang menurut penelitian dia menambah, istilahnya menstimulasi sel-sel yang ada di payudara untuk bisa memproduksi ASI lebih banyak. Tapi jangan lupa makanan, nutrisi yang bergizi tetap harus tercukupi tadi ya. Sama air itu tadi harus cukup. Kalau hanya suplemen, mengandalkan suplemen pelancar ASI aja, itu tidak akan cukup menambah. Ya. Dok, sepertinya ada yang ingin bergabung lewat telepon ke Gatekeeper Rifa. Bergabung Bu Yulia di Blitar. Bu Yulia. Ya, halo Mas Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blitarnya mana, Bu? Saya di Telogo ini. Oh, siap. Kapungan. Silakan langsung ke poinnya. Ya, Dok, saya mau bertanya nih, kan kebetulan ibaratnya cutinya mau habis nih, Dok, mau persiapan ya. Yang saya tanyakan yang pertama, kalau tadi kan katanya pumping kan 2 jam sekali agar mempertahankan produksi ASI-nya. Nah, ini saya kadang khawatir, Dok. Ini waktu longgarnya pumping itu pagi, siang gitu saat anaknya tidur gitu. Tapi saya tuh takut kalau di pumping nanti pas bayinya minta minum terus kurang gitu loh, karena sudah saya pumping duluan gitu. Itu apakah betul seperti itu atau tetap aja 2 jam sekali nggak akan mengalami hal seperti itu gitu loh, Dok. Jadi nunggunya itu sampai anaknya tidur pulas bener di malam gitu baru saya pumping, itu pun kalau nggak ketiduran. Nah, apakah kalau di jam-jam padat dalam arti anaknya masih terjaga dan lain sebagainya, itu apakah kalau kita selingi pumping itu kemudian saat kita kasihkan ke anaknya itu terus nggak kurang, apakah nggak kurang gitu? Itu satu. Yang kedua, yang saya bingung ini, Dok, waktu nyimpan di kulkas, kebetulan kulkasnya kan cuma 1 pintu. Terus tutup freezernya itu udah agak nggak rapet gitu ya. Tapi saya siasati sama saya masukkan ke dalam wadah lagi di dalam freezer. Jadi biar maksudnya nggak langsung kena udara gitu, pasti buka. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya gini, Dok, settingan kulkas itu di setting gede tapi resikonya bunga esnya juga banyak. Apa di setting yang penting sedang aja, tapi apakah nggak langsung beku itu boleh, Dok? Maksudnya kalau dimasukkan ke freezer itu nggak langsung beku itu apakah boleh? Kalau misalnya nggak langsung beku, maksimal berapa hari disimpan tuh harus beku atau memang nggak harus beku di freezer? Itu yang kedua. Oke. Begitu.
Mungkin itu, terima kasih Nggih. Mas Adnan, Nggih. dokter atas jawabannya. Oke. Bu Yulia, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Monggo. coba jawab ya Bu Yulia. Untuk ini kan masih cuti, berarti masih mungkin kurang dari 2 bulan ya bayinya lahir. Ini agar produksi ASI itu meningkat ya, memang harus selang-seling. Jadi pumping, kemudian NTI, DBF langsung, terus kemudian pumping lagi, seperti itu. Bisa disiasati. Jadi sebelum NTI dipumping dulu 1 payudara. 1 payudaranya nanti harus kosong saat dia NTI. Oh. Jadi 2 payudara ini harus kosong semua di saat yang sama. Jadi kalau bayinya awal-awal kebutuhannya kan sedikit. Sementara di 2 minggu setelah kelahiran itu kan sudah ada pada stage 3 tadi yang mature milk, jadi sudah ada produksinya yang lumayan banyak. Itu 1 payudara kalau bayi sudah kenyang, yang satunya dipumping. Untuk persiapan nanti cadangan kalau sudah ditinggal bekerja. Ya. Ya. Terus kemudian tadi mengenai penyimpanan, kalau di kulkas itu memang, kalau di freezer yang tahan 3 bulan itu memang harus beku. Minus 2 derajat tadi ya. Setidaknya minus 2 derajat kan menjaga tetap beku. Ya, kalau tidak beku ya dia sudah masuk dalam kondisi yang kulkas yang bawah. Jadi tahannya cuma 3 hari. Ya. Kalau bunga esnya terlalu berlebihan, ya memang ini salah satu kesulitan juga. Makanya bagi ibu yang bekerja perlu effort tadi, menyediakan tempat khusus untuk menyimpan ASI, atau ya memang harus langsung DBF. Jadi misalkan tempat kerjanya dekat, bisa istirahat pulang NTI, istirahat pulang NTI, begitu. Iya. Disiasatinya seperti itu. Oke. Mbak Fitri di Kedung Waru Tulungagung, bagaimana mengatasi ketika bayi diberi susu formula kemudian menjadi sulit menerima ASI? Bu Yanwar di Kediri, apakah ada resiko seorang ibu yang harusnya memberi ASI namun tidak mau memberi ASI karena alasan tertentu? Bu Afri. Ya. Bu Afrina Jombang mau tanya apakah ibu hamil perlu minum ASI booster menjelang persalinan? Dokter Erna, monggo ditanggapi. Ya, tadi yang sudah dikasih dikasih susu formula terus pengen kembali, bagaimana bisa kasih ASI ya? Itu memang butuh waktu, butuh effort, tidak jam, tapi mungkin butuh hari, bahkan bulan. Gitu ya, sempat jeda ya. Karena sudah sempat jeda dengan susu formula. Jadi ini butuh ketelatenan, butuh dukungan, dan butuh niat dari ibu sendiri. Ya, jangan lantas terus bayinya menolak, terus sudah lusup. Jadi sudah putus harapan gitu ya. Sudah, saya enggak mau daripada anaknya nangis, lebih baik saya kasih susu formula. Nanti produksi ASINya akan menurun, bahkan akan mampet, akan berhenti produksi. Nah, itu memang butuh effort, ya, dan butuh telaten, dan memang harus ada dukungan dan niat. Terus kemudian bagaimana ibu yang tidak mau menyusui, tadi sudah saya jelaskan di awal, ada beberapa misalkan karena penyakit ibu, ya. Penyakit ibu misalkan HIV AIDS itu memang tidak diperkenankan untuk menyusui bayinya. Bayi memang sejak lahir harus diberikan susu formula. Atau penyakit-penyakit yang lain, ataupun kadang-kadang ibu itu malu, tidak bisa menyusui bayinya secara langsung karena misalkan ada kelainan puting susunya yang masuk ke dalam, sehingga bayi itu tidak bisa netek. Ya. Bisa diatasi gitu. Bisa diatasi sebenarnya. Jadi kalau ibu dengan puting susu yang ke dalam itu bisa dibantu ya. Jadi harus membutuhkan bantuan
entah itu perawat, bidan atau konselor ASI yang nanti akan dibantu bagaimana prosesnya agar bisa NTI. Terus mengenai ASI booster di usia hamil trimester ketiga, terutama yang mendekati masa kelahiran, tadi sudah saya jelaskan bahwa boleh dimulai ASI booster. Kemudian ASI booster merek banyak sekali di pasaran, boleh tanya sama dokternya, bidan atau di apotek. Ya, saya tidak bisa menyebut Iya. Ini yang tanya soalnya ya kan. Iya. Di kolom komentar Bu Ati, Namara booster ASI yang bagus apa nggih dokter? Pak Yanuar, usia efektif untuk menyapih bayi atau anak usia berapa? Berapa, Dok? Usia yang bagus ya usia 2 tahun 2 karena produksi ASI-nya sudah berkurang, terus kemudian anak kan juga sudah kebutuhan energinya bisa disuplai dari makanan ya, makanan padat, makanan cair sudah lengkap. Dan waktunya ibunya untuk kembali tubuh mempersiapkan kehamilan berikutnya kalau mau hamil lagi. Bu Diah Ayu Paramita menuliskan di kolom komentar, berapa lama kira-kira waktu yang baik untuk pumping? Ya. Waktu pumping yang baik, sekali pumping itu antara 20 sampai 30 menit, sama seperti ketika menyusui langsung. Jadi payudara 1 10 menit, payudara yang kedua 10 menit, itu sudah cukup. Ini ada Bu Fauzia Rahman Islami. Salam dari mantan pasiennya Bu Erna katanya. Sabar dan baik banget beliau ini. Terima kasih. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama RSKK. Masih membahas tentang ibu bekerja tetap menyusui bersama narasumber Dr. Nikmah Ernawati SPOG, spesialis kandungan dari RSKK. Dok, banyak yang bertanya tadi. Mungkin ada beberapa yang terlewat tadi ya, baru bergabung dengan kita. Mungkin beberapa poin yang perlu digarisbawahi persiapan ibu sebelum menyusui, apa yang harus diperhatikan, Dok? Persiapan ibu bekerja yang menyusui ya untuk ASI eksklusif, pertama nutrisi harus terpenuhi ya, makan minum yang cukup bergizi. Yang kedua harus istirahat yang cukup. Istirahat ini penting banget ya, karena kalau kurang istirahat produksi ASI juga akan berkurang. Ya, itu penting ya. Support system tadi ya nggak kalah pentingnya ya, Dok. Ya. Terus yang terakhir yaitu tadi ketika pumping atau memerah ASI itu harus rutin, tetap rutin dan harus telaten. Ya, itu 3 poin penting yang harus ada pada ibu bekerja yang berniat menyusui. Ya, Dok, berharga sekali sharing ilmunya hari ini. Semoga lahir nanti generasi-generasi yang luar biasa dari ibu yang memberikan ASI eksklusif buat buah hatinya ini ya. Terima kasih, Dok, untuk waktunya di studio Radio Andika pagi ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Ya teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dr. Nikmah Ernawati SPOG, spesialis kandungan dari RSKK, membahas tentang ibu bekerja tetap menyusui. Anda bisa ikuti perbincangan kami di kesempatan mendatang. Sampai jumpa.